dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Sehat? Insya Allah kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini hingga akhir nanti. Insya Allah, amin. Jumpa lagi dalam rangkaian program Ramadan Metro TV Rahmat Semesta Alam dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surat Yusuf kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas ayat 7 hingga 15, maka pada hari ini kita akan membahas ayat 16 hingga 21 yang tentunya akan disampaikan langsung uraiannya oleh Bapak Quraisy Shihab. Bapak, ketemu lagi. Alhamdulillah. Masih puasa kan, Pak? Tentu ya, Pak, yang gak usah dijawab ya. Baik, Pak, kita seperti biasa tidak hanya berdua, ada ibu-ibu cantik ini, yaitu dari Majelis Taklim Al-Amalia dan juga Majelis Taklim Al-Awabin. Ketemu lagi ibu-ibu. Assalamualaikum. Baik, Pak. Kita akan melanjutkan surat kita kemarin, Pak. Baik. Pada hari ini ayat 16. Ayat 16. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu sudah diuraikan bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf merayu ayahnya supaya mengizinkan pergi. Pada akhirnya mereka pergi, mereka menjerumuskan di dalam sumur, dan Nabi Yusuf diberi ketenangan oleh Allah ketika dia berada dalam sumur. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kita baca ayat 16. Waja'u aba'um irsya'a yabkun. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 ini kembali menjumpai ayah mereka pada saat gelap, waktu isya, sambil menangis. Saya dapat kesan bahwa waktu ini mereka pilih sengaja, maksudnya malam, supaya tidak jelas air muka mereka. Menangisnya kelihatan benar-benar menangis, bukan tangis air mata buaya. Kalau siang kan jelas itu. Ini. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami pergi untuk berlomba lari dan kami tinggalkan Yusuf menjaga pakaian kami, barang-barang kami. Lalu dia dimakan oleh serigala. Kami tahu, wahai ayah kami, bahwa engkau tidak percaya kami. Walaupun sebenarnya kami sudah mengucapkan kata-kata yang benar. Kita lihat sekarang. Tentu Yusuf ketika itu masih kecil. Karena kalau dia sudah besar, dia akan ikut berlomba. Itu sebabnya ulama-ulama berkata, umurnya ketika itu sekitar 10 tahun. Oke. Yang kedua, ini yang penting, dia mengulangi kekhawatiran ayahnya. Saya takut dia dimakan serigala. Di sini diajar oleh ayah bagaimana caranya ini. Fa'akalahu dhi'b, dia dimakan oleh serigala. Pelajaran yang kita ambil ada begini, itu dalam ilmu pendidikan ada begini. Terkadang kita yang dewasa atau orang tua mengajar anak secara tidak langsung. Ada yang mereka namakan kurikulum terselubung. Kita bukan bermaksud mengajar dia, tetapi sikap kita terhadap dia itu dia tarik kesimpulan atau berbekas di hatinya. Satu orang tua belikan anaknya tiket kereta, tapi dia beri dengan harga setengah, dianggap ini masih kecil. Ada satu orang tua lain naik belikan anaknya yang seumur dengan anak itu dan sebesar itu, anak tadi tiket full. Yang ini dapat kursi sendiri, yang itu tidak. Itu mengajar anak kita. Mengajar apa? Dia rendah diri.
Itu kok orang kayak saya kok dapat tempat duduk begitu, saya kok tidak. Tentu ayahnya tidak bermaksud mendidik begitu. Tetapi secara tidak langsung terdidik. Ayah ada telepon, beritahu ayah tidak di rumah. Ya kan, itu paling sering kan? Oh, ini boleh, ini bohong. Itu tadi. Jadi jangan ajar anak secara tidak langsung sesuatu yang buruk. Nah, baik. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka, anak-anaknya ini, membawa kembali bajunya, tetapi yang telah dilumurkan dengan darah bohong. Rupanya dia ambil kambing atau apa di situ, dia sembelih, darahnya ditaruh di bajunya, bahwa ini sudah dimakan. Nabi Yakub tahu bahwa ini bohong, tapi tidak ada bukti. Dia tidak menuduh tanpa ada bukti, tetapi dia jawab begini, bal sawwalat lakum anfusukum, nafsu kamu mendorong untuk memperindah sesuatu yang buruk. Ya. Sebenarnya menjerumuskan Yusuf dan sebagainya itu sesuatu yang buruk. Tetapi setan atau nafsu kamu itu menjadikan kamu merasa bahwa itu baik. Nah, ini kita berhenti lagi di sini. Musuh manusia itu ada dua. Setan atau nafsu. Setan atau nafsu. Setan dari luar, nafsu dari dalam. Setan itu tidak mau kecuali Anda merugi atau tidak untung. Merugi atau tidak untung. Kalau tidak merugi, udah deh, turun deh. Tidak untung deh. Itu setan. Kalau nafsu itu tidak mau kecuali mendapat apa yang diinginkannya. Itu bedanya nafsu dengan setan. Satu kita lihat anak-anak, persis anak-anak. Nafsu itu persis anak-anak. Oke. Anak-anak kalau kita janji, nanti dibelikan mobil-mobilan, ya, lupa bawa. Terus kita bilang besok dibelikan, tidak mau sekarang, ya kan? Dikasih uangnya lebih bagus, tidak mau. Nafsu itu tidak mau kecuali apa yang dia inginkan dan dia anggap itulah yang terbagus. Kalau setan tidak begitu. Ayo kamu bunuh orang, enggak dong, jangan bunuh dong, bahaya itu. Dia turun. Ayo kamu salat wajib, jangan salat wajib. Dikatakan, oh enggak dong, salat wajib jangan. Terus gimana nih? Dia mau salat sunnah, enggak usah salat sunnah. Kan enggak salat sunnah enggak apa-apa toh. Nah, tapi Anda sudah rugi, Anda di sini tidak untung. Jadi setan bisa mengganggu Anda dan mengganti apa yang dianjurkannya itu walaupun dengan yang lebih rendah dari itu. Kalau nafsu tidak. Nah, itu namanya, itu sebabnya nafsu ada yang dinamai nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu bukan amarah. Amarah itu bukan amarah. Nafsu yang terus-menerus menyuruh kepada keburukan. Nah, bagaimana ini nafsu supaya menyuruh pada keburukan? Dia hiasi. Oh ini bagus, ini bagus. Itu artinya sawalat. Oke, kita ya, Pak. Okay. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Saya ingin untuk bersabar dengan kesabaran yang baik. Baru dia katakan, wallahul musta'an. Allah lah tempat saya memohon bantuan.